Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas ya. Senang sekali hari ini bersama dengan saya lagi Dr. Neovita dalam acara Muardi Way. Selama 1 jam ke depan kita bersama akan membahas tentang topik yang menarik dan tentunya dari narasumber yang ahli di bidang tersebut. Hari ini topik kita adalah kenali gejala dan penanganan pertama untuk keracunan. Saat ini sudah hadir narasumber yaitu Dr. Ananda Jodiharpasa dari IGD RSUD Dr. Muardi Surakarta. Selamat pagi Dr. Nanda. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Jodiharpasa, biasa dipanggil Nanda. Saya kerja di IGD bersama Dr. Neovita yang cantik ini. Oke, gimana Dok? Sehat-sehat ya Dok ya? Sehat-sehat, amin. IGD-nya masih rame banget ya Dok ya? Nah Sobat Muardi yang mau tanya-tanya tentang topik hari ini, bisa banget silahkan tinggalkan message atau komen di media sosial kami ya. Ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada YouTube. Nah sekarang kita mulai masuk aja ke materi hari ini, yaitu tentang keracunan. Ya Dokter Nanda, keracunan Dok, ini kan kasus yang lumayan sering ya. Kemarin pun sempat ada keracunan massal juga di Pucang sekitar Sawit kita ya, di daerah Pucang Sawit. Keracunan itu sendiri Dok, definisinya atau pengertiannya itu apa sih Dok? Jadi keracunan makanan, keracunan sendiri itu artinya adalah ketika seseorang menderita sakit setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat toksik dalam jumlah dosis toksik sehingga menyebabkan gejala dan tanda keracunan. Kenapa saya sebut ada dosis toksik? Karena zat toksik sendiri itu bisa tidak menimbulkan gejala jika dosisnya masih dalam batas aman. Seperti obat-obatan medis itu pun ada istilah lama adalah pedang bermata dua. Jadi dia di satu sisi dengan dosis yang tepat bisa untuk menyembuhkan, tapi kalau dosisnya tidak tepat mencapai dosis toksik atau dosis letal, dia akan menimbulkan efek samping yang merugikan, bahkan bisa sampai kematian. Sama seperti itu dosis toksik untuk keracunan makanan tadi. Makanan ini tadi ya. Nah, itu kan pengertiannya Dok. Untuk keracunan sendiri itu ada berbagai macam ya Dok ya. Nah, ada apa aja Dok? Biar masyarakat juga tahu keracunan itu bisa dari apa aja gitu. Ya, kalau keracunan itu kan tadi saya bilang dari makanan yang terpapar oleh zat racun. Makanan itu sendiri bisa macam-macam juga, bisa dari daging, dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, sereal, jagung, kemudian susu, produk-produk yang terbuat dari susu seperti yogurt, keju, es krim pun bisa jadi keracunan juga. Kemudian apa yang menyebabkan makanan tersebut bisa beracun? Itu ada dua. Jadi ada yang dari dalam bahan makanan sendiri itu juga mempunyai zat racun. Kemudian ada juga karena dia terpapar dari luar. Dari luar itu bisa ada bakteri, ada virus, kemudian parasit, ada zat kimia. Zat kimia itu kalau dalam bahan makanan misalnya MSG, pengawet, pemutih atau pewarna. Dan kembali lagi kalau untuk masalah zat kimia adalah dosisnya. MSG kita selalu masakkan pakai MSG ya, enak kan. Tapi kalau dosisnya tidak tepat bisa menimbulkan keracunan juga. Jamur itu juga bisa ya. Jamur sering kali kalau di roti gitu yang kadang udah agak lama bisa menimbulkan jamur juga. Kayak gitu ya Sobat Muardi. Kalau misalnya ada tanya-tanya bisa banget silahkan tinggalkan komen di comment section kami di Instagram ataupun di Facebook dan juga YouTube. Nah, gini Dok, untuk keracunan itu tadi sudah ada jenisnya, terus kemudian pengertiannya udah, sering terjadi juga. Nah, apa yang perlu dilakukan pada saat masyarakat mengalami keracunan? Atau mungkin kita ke tanda dulu ya Dok ya, tanda dan gejala dulu ya Dok ya. Gimana sih gambaran orang-orang yang keracunan ini pada awalnya mungkin supaya bisa early warning gitu ya, warning sign-nya peringatan gitu ya. awal ya, kita supaya waspada lebih awal. Keracunan makanan ya, makanan kan masuk ke dalam tubuh, masuk ke lambung, usus. Jadi kebanyakan gejalanya akan timbul di sekitar masalah pencernaan. Paling awal itu biasanya adalah kram perut, perutnya rasanya nggak enak, kaku, nyeri, sebah, pokoknya tidak nyaman. Terus kemudian gejala selanjutnya yang biasanya mengikuti adalah muntah. Jadi dia akan muntah-muntah, kemudian bisa juga sampai diare. Jadi pertama ya nuwun sewu BAB-nya
masih lembek-lembek, kemudian jadi cair, jadi keluarnya air deras, sur gitu kan. Nah, itu kenapa kok bisa sampai muntah, sampai diare? Jadi keluar air dari atas dan ya nonjol dari bawah, itu karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan zat racun tersebut secepat mungkin. Nah, itu biasanya nanti kalau kita sudah muntah-muntah, itu namanya elektrolit dalam tubuh juga ikut keluar lewat cairan tersebut. Jadi akan timbul ketidakseimbangan cairan, kekurangan elektrolit. Nah, elektrolit sendiri itu juga mempunyai fungsi untuk menjaga tubuh. Kalau kita misalnya kekurangan elektrolit, gejala lain yang bisa lebih berat adalah bisa sampai kejang. Iya, bisa sampai kejang. Kalau tidak tertangani, dia muntah-muntah terus, elektrolitnya terbuang banyak, dia bisa menimbulkan kejang. Kemudian kalau tadi sudah kekurangan cairan banyak melewat muntah dan diare, tensinya juga akan turun, dia bisa dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Kemudian dia tensinya turun, jantungnya lemah, akan menimbulkan gejala shock. Tanda-tanda shock. Jadi bukan shock kaget, kalau orang awam merasa shock itu gitu bukan. Tapi kalau dalam dunia medis, shock itu adalah gejala yang timbul karena dia kekurangan cairan dalam tubuh, tensinya turun, jantungnya melemah. Jadi nadi itu dirasakan lemah, detak jantungnya jadi lemah, dan itu kalau tidak tertangani segera, gejala paling beratnya adalah menimbulkan kematian. Bisa sampai kematian bisa ya, sampai kematian. Pernah ya dok? Pernah ya, apalagi kalau memang dengan orang-orang yang punya komorbid, punya penyakit bawaan, faktor usia, kemudian kalau dia sedang dalam pengobatan yang imunosupresan, itu juga jadi seperti HIV, kemoterapi, itu juga yang bisa menambah resiko gejala. Jadi memang itu tadi tanda dan gejalanya memang pasti karena dikonsumsi ya. Pencernaan pasti tanda-tandanya berhubungan dengan itu, seperti muntah kayak gitu, terus nyeri perut ya, awalnya nyeri perut, dan biasanya seperti itu langsung atau butuh waktu ya dok ya? Reaksinya itu dok? Biasanya untuk tiap jenis penyebab racun itu dari bakteri, jamur dan sebagainya itu macam-macam, ada yang dalam hitungan jam, ada yang dalam hitungan hari. Parasit itu juga, cacing juga bisa, tapi dibedakan dengan kecacingan ya. Kalau kecacingan itu tidak menyebabkan gejala keracunan, tapi dia akan lebih kayak mengambil nutrisi tubuh kita menjadi kurus dalam waktu jangka lama, itu berbeda. Ya, jadi ada kalau misalnya kayak Clostridium atau Listeria itu bisa dalam waktu setengah hari sampai 1,5 hari, 12 sampai 36 jam. Ada juga yang 2 sampai 5 hari. Jadi kayak Salmonella, kemudian E. coli, Campylobacter itu bisa sampai 5 hari atau 1 minggu baru muncul gejala. Ya, tergantung juga dari dosisnya dia makannya sebanyak apa. Betul banget ya dok. Nah seperti itu ya Sobat Muardi, memang mungkin tanda-tanda keracunan tidak langsung terlihat dalam hari itu juga, bisa jadi makannya kemarin baru kelihatan tanda-tanda gejala keracunannya hari ini kayak gitu. Cuman memang individu juga berpengaruh ya dok ya, individu, faktor komorbid, memang multifaktorial sekali. Bagaimana tanda itu nampak pada orang yang satu dengan orang yang lain mungkin berbeda. Orang satu mungkin diare ringan, tapi yang orang kedua mungkin sampai dehidrasi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita jawab pertanyaan Sobat Muardi dulu ya, Dokter Nanda ya. Ini dari Kak Leoni Sesha. Dok, kalau balita keracunan makanan, bagaimana tanda awal yang bisa kita kenali? Balita dok. Ya, balita biasanya kan nggak bisa ngomong ini ya, saya sakit gitu nggak. Ya biasanya muntah-muntah. Kita kasih makan, balik, kasih minum, balik. Kemudian diare. Diarenya itu juga bisa 2 macam ya, bisa diare biasa, bisa campur lendir darah. Biasanya kalau campur lendir darah itu akan menjadi disentri. Kemudian bisa juga hanya keluar busa saja. Jadi BAB-nya campur busa. Nah itu biasanya ya semoga tidak mengarah ke koler, tapi bisa sampai mengarah ke situ. Nah itu biasanya salah satu gejala dari tanda keracunan. Kemudian ada badannya demam. Jadi terus adiknya responnya menurun. Itu kalau sudah yang sudah mulai agak berat. Kemudian dilihat di ininya, di kulitnya, di perut misalnya. Perutnya kelihatannya kok kering ya. Coba dicubit. Kalau dia dicubit tidak langsung membalik, itu berarti sudah ada tanda dehidrasi. Dehidrasi ringan. Kalau dia sudah dicubit tidak membaliknya lama, jadi misalnya membaliknya agak cepat, itu mungkin dehidrasi ringan. Tapi kalau sudah lama itu berarti sudah semakin berat, sudah semakin parah. Sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya gitu ya Mbak Leoni Sesha ya. Semoga puas dengan jawabannya. Memang karena balita pastinya sulit juga untuk berkomunikasi, masih belajar berkomunikasi. Orang tua atau orang terdekat yang merawatlah yang paling tahu. Jadi misalnya
diare itu memang frekuensi yang terlihat ya pertama kali. Anak itu biasa BAB sehari 2 kali, karena kan anak-anak sering BAB, lebih sering BAB juga. Misalnya sehari 1 sampai 2 kali anak tersebut, tapi hari ini kok sampai 8 kali, 10 kali. Nah, itu perlu diwaspadai. Memang orang tua dan orang terdekatlah yang harus aktif dalam memperhatikan perkembangan pertumbuhan anak tersebut. Misalnya ada tanda-tanda yang seperti disampaikan oleh Dokter Nanda. Mungkin saya tambahkan lagi. Jadi tadi tanda dehidrasi dari kulit. Kalau misalnya tidak terlihat dari kulit, biasanya matanya akan cowong. Oh iya, betul sekali ya. Sekitar mata. Sekitar mata kan agak masuk ke dalam. Terus kalau yang masih bayi, yang ubun-ubunnya belum menutup, itu akan terlihat cekung. Cekung ya. Nah, bisa jadi memang harus dilihat betul di perut, kulitnya dicubit aja, Kalau dia balik dalam waktu 2 detik, 3 detik itu berarti masih baik ya, dalam 2 detik langsung balik lagi baik. Tapi kalau sudah mulai lama, kelihatan kering sekali lah, itu berarti sudah ada tanda-tanda dehidrasi ya. Kulit kepala dipegang, apakah cowong cekung gitu ya Dok ya, terus matanya cowong, nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu ya Mbak Leonisesha. Kemudian ini ada dari Mbak Kak Kamila 85, pagi Dok, pagi. Ternyata yang toksik gak cuma orang ya Dok. Oke, tapi juga obat. Kalau overdosis obat sakit kepala gejalanya apa? Karena saya sering pusing. Minum obat 1 kali tidak mempan, sering saya tambah ya. Biasanya akhir bulan emang sering pusing kok sama. Saya juga gitu. Gimana Dok? Sebenarnya kalau overdosis itu dia ini ya lebih sebenarnya jangka panjangnya tuh nanti takutnya di liver dan ginjalnya ya untuk masalah hepatotoksik obat. Tapi kalau untuk gejala awal biasanya memang akan pusing. Jadi bukannya obatnya bukan mengurangi pusing, malah jadi tambah pusing. Jadi kalau saran saya untuk minum obat itu sesuai dengan dosisnya ya, karena seperti yang di awal tadi kita sudah bilang, ada dosis toksik dan dosis letal dan dosis medis. Jadi obat itu memang sudah dibuat, diresepkan itu ada dosis dan ada jaraknya. Diminum misalnya 3 kali sehari, itu artinya adalah dalam 24 jam itu 3 kali, bukan maksudnya sekali minumnya misalnya jam 8 pagi langsung 3 tablet gitu, bukan ya. Jadi 3 kali sehari itu 3 kali dalam 24 jam dengan jarak yang sama, jadi per 8 jam. Ya, jadi kalau overdosis itu kan memang tidak disarankan, tidak dianjurkan sama sekali. Jadi memang kalau minum sebaiknya dalam dosis yang sudah diresepkan sesuai dengan anjuran dokter dan tenaga medis. Jadi kalau memang sudah overdosis, saran saya segera periksa ke rumah sakit atau ke IGD terdekat untuk dilakukan penanganan pertama, untuk dipastikan ini gejalanya apakah masih dalam batas aman, bisa cukup dengan rawat jalan atau harus mondok. Seperti itu ya Kak Kamila. Memang untuk obat bebas biasanya sudah tertulis juga ya Dok ya, dosisnya memang tertulis di situ, maksimal penggunaan berapa kali dalam 1 hari. Tentunya dilihat juga misalnya 3 kali sehari, pastinya itu karena sehari 24 jam pastinya dikonsumsi tiap 8 jam. Dan biasanya ada tulisan kalau di obat bebas kan 1 hingga 2 tablet ya, misalnya seperti itu. Karena banyak Sobat Muardi yang membeli obat bebas juga, pastinya disesuaikan dengan yang tertulis di labelnya. Jika lebih dari itu, bisa takutnya ada efek samping yang merugikan. Efek samping, bahkan sampai ke keracunan. Seperti itu. Semoga puas dengan jawabannya ya Kak Kamila. Lanjut lagi Kak Leonisesha lagi. Kemudian bagaimana Dok penanganan pertama untuk bayi yang keracunan tadi ya, yang balita tadi ya Dok ya? Ya, baiklah, kalau untuk bayi itu kan kita sangat riskan ya, karena bayi itu bukan manusia yang kecil, tapi adalah anak-anak, ya beda. Jadi kalau kita memberikan obat pun dosisnya harus sesuai dengan berat badannya, bukan 3 kali 1 tablet lagi, tapi harus sesuai dengan dosisnya. Jadi untuk penanganan pertama itu bisa adiknya diberikan Oralit, bisa beli di apotek, ada, mau bikin sendiri pun bisa. Kalau di apotek bentuknya saset bubuk, bisa diseduh dengan air, diminumkan perlahan-lahan. Itu adiknya nanti diberikan setelah dia muntah atau diare. Biasanya kalau diminumkan adiknya pasti enak, saya aja enak. Jadi mending disendokkan dikit-dikit aja, satu-satu. Yang penting 1 gelas itu habis. Itu diberikan setiap habis muntah atau diare tadi. Kemudian kalau misalnya nggak jauh dari apotek, tidak punya Oralit di rumah, bisa dengan membuat sendiri dengan air putih, takarannya 2 sendok gula dan setengah sendok garam, dicampurkan dengan air hangat, diminumkan pelan-pelan.
Kemudian biasanya untuk penanganan pertama itu kan untuk mengurangi gejala ya. Kalau penyebabnya itu kan macam-macam kita tidak tahu ya kalau di rumah ya. Jadi biasanya diberikan dengan itu tadi untuk pengganti cairan tubuh dulu yang paling utama. Kemudian kalau untuk obat-obatannya sebaiknya diperiksakan ke dokter karena dosisnya tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya beli obat di apotek untuk bayi itu riskan, sebaiknya diperiksakan ke dokter supaya dosisnya tepat. Takutnya nanti kalau tidak tepat nanti malah bukannya menyembuhkan jadi timbul efek samping lain nanti. Betul takutnya sekali. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Kak Leoni ya, memang untuk bayi atau balita itu bukan miniatur ya dari manusia dewasa, bukan seperti itu. Bayi balita itu untuk dosis, untuk pengobatan itu memang berbeda semua ya. Kami kalau menghitung obat juga tergantung berat badannya, gejalanya bagaimana, jadi tidak bisa ini kalau orang dewasa segini kira-kira buat bayi balita segini aja, itu nggak bisa kayak gitu karena memang beda sekali. Terus juga dari tanda-tandanya juga dehidrasinya nanti ringan, sedang, berat pun terapinya pun berbeda ya dok ya. Jadi memang balik lagi memang harus lebih awas, istilahnya lebih concern, lebih aware dengan tanda gejala keracunan terutama pada bayi atau balita seperti itu. Lanjut lagi, ini dari Facebook sekarang ya dok, geser dulu ke Facebook. Dari Rohim BYL, Boyolali mungkin ya. Pagi dok, kalau udah ada tanda keracunan tersebut langkah apa untuk mengobatinya, dan air kelapa apakah bisa menyembuhkan keracunan? Nah ini sering ditanyakan juga dok. Monggo dokter Nanda. Kalau untuk langkah untuk mengobatinya yaitu yang pertama jangan panik, jangan bingung. Itu memang tubuh sendiri sudah berusaha untuk mengeluarkan racunnya. Kemudian untuk air kelapanya itu memang dia mengandung elektrolit, jadi dia juga bisa untuk mengganti cairan. Jadi selain dengan oralit bisa dengan air kelapa. Itu tidak menyembuhkan tapi meringankan gejala. Dia akan mengganti cairan tubuh kita yang sudah keluar lewat muntah dan diare. Jadi saya merekomendasikan air kelapa tapi bukan sebagai obat, tapi sebagai untuk meringankan gejala untuk keracunannya. Kemudian bisa untuk obat yang bisa dibeli di apotek itu bisa dengan arang aktif atau norit, karbon aktif. Itu dia gunanya adalah menyerap racun, menyerap zat-zat racun di dalam usus supaya tidak terserap oleh usus. Jadi diserap oleh arang itu yang nanti akan ikut terbuang dengan BAB. Ya, kemudian bisa dengan kita di sini juga ada obatnya tablet zinc. Itu juga bisa, itu untuk tablet zinc itu bisa beli di apotek, diminumnya 1 hari sekali saja. Itu dia gunanya untuk memperbaiki usus yang terkena terluka ya, terkena karena dia ada diare, jadi kan ususnya terganggu. Jadi untuk penyembuhannya dengan tablet zinc itu sehari 1 kali, walaupun nanti sudah selesai diare, selesai muntahnya tetap diminum. Biasanya satu isinya kan 10 tablet itu diminum selama 10 hari. Kalau untuk bayi biasanya dengan 10 mg, kalau dewasa 20 mg. Ya, itu di apotek banyak ada, jadi bisa dipakai. Kemudian kayak Lactobion, Lactobi itu juga bisa diminum. Pokoknya yang obat-obatan yang bisa dibeli secara umum, yang aman, tidak perlu medisnya bagaimana gitu, bisa dengan itu tadi. Arang aktif, norit biasanya namanya, kemudian minum tablet zinc, kemudian oralit, itu tadi oralit yang sudah saya jelaskan tadi, cara pakai dan cara membuat sendirinya, meracik sendiri juga bisa di rumah. Seperti itu ya Kak Rohim di Boyolali, semoga cocok dengan jawabannya. Kita geser lagi ke Instagram dari Joko Supriyanto 007. Dok, ketika keracunan benarkah minum air kelapa hijau bisa menolong? Mirip ya dok ya? Kalau bisa, jenis keracunan apa yang bisa ditolong dengan air kelapa hijau? Keracunan apa deh? Ya jawaban saya sama tadi ya, itu karena dari air kelapa itu memang mengandung nutrisi dan elektrolit yang bisa untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang. Kalau untuk jenis keracunan apa, kan kita juga nggak tahu ya, kan ini kan settingnya di rumah ya biasanya ya, atau bukan di fasilitas kesehatan waktu kita dengan air kelapa hijau, kan kita tidak tahu jenisnya, jadi tidak apa-apa minum dulu. Yang selama tidak sampai muntah boleh minum air kelapa. Yang penting air kelapanya juga harus bersih. Jangan waktu memberikannya tangannya juga harus bersih, tangan pasiennya juga bersih. Jadi kadang itu orang keracunan makanannya mungkin sudah dicuci, sudah matang, sudah bersih, tapi kita yang ngambil atau alat yang ngambilnya kotor, akhirnya terkontaminasi, kita keracunan juga. Seperti sekali. Nah memang selain dari bahan makanan, cara masak,
itu memang hygiene dari diri sendiri dan mungkin lingkungan pada saat makan itu juga sangat penting ya, karena kita sudah terbiasa dengan pandemi selama 2 tahun ini, pasti juga sudah aware dengan higienitas, cuci tangan dan sebagainya, pasti sudah jadi kebiasaan yang insya Allah lebih baik ya dok ya, lebih sering cuci tangan dan lebih sering bersih-bersih meja mau makan. Nah, seperti dan jangan itu. lupa kalau masak harus matang. Nah, matang ya, memang ya mungkin ada yang suka makanan setengah matang dan sebagainya. Jika cocok pun selera nggak masalah, cuman jika ada tanda-tanda keracunan itu langsung yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Nanda, segera lakukan seperti itu. Selain itu misalnya makanannya sudah matang, kita makan tapi kebanyakan kita simpan. Nah iya. Tapi simpannya lupa masukkan ke kulkas, jadi hanya taruh di meja, mungkin hanya dengan tudung saji, kita aktivitas, terus lupa besoknya, aduh pagi ini makan apa ya, oh ternyata kemarin ada makanan yang kemarin dipanaskan saja. Monggo dipanaskan tidak apa-apa, tapi harus sampai matang, jangan hanya sebentar buru-buru. Karena kalau makanan didiamkan selama seharian kemudian dipanaskan, tidak sampai matang, tidak sampai suhu yang maksimal, maksudnya optimal, itu nanti bakteri yang nempel dari udara, kotoran yang nempel selama seharian itu tidak akan mati sempurna, karena kebanyakan bakteri yang menyebabkan keracunan itu dari jurnal yang saya baca itu dia akan berkembang biak dengan baik di suhu 37 sampai 69 derajat Celcius. Suhu ruang gitu juga bahaya kayaknya. Jadi memang penyimpanan makanan, karena memang habis lebaran ini, suasana lebaran seperti ini, kemarin pun terjadi keracunan massal di bulan Ramadan ya dok ya. Jadi memang banyak sekali makanan, banyak kiriman makanan, penyimpanan mungkin udah sampai penuh, freezernya penuh. Memang baiknya kalau kita mau menyimpan makanan dalam beberapa jam, apalagi lewat semalaman, itu memang baiknya segera masukkan ke dalam kulkas ataupun freezer sekalian gitu. Kalau memang akan rencana disimpan dalam waktu yang enggak lama, atau mungkin akan besok ini makan diinget lah bahasanya ya, dipanasin gitu. Kalau ditaruh di meja aja ditutup dengan tudung saji memang lebih riskan ya dok ya. Riskan. Boleh, tidak cuman apa-apa. Dipanaskannya pun memang harus optimal sampai matang, baru kemudian dikonsumsi kembali seperti itu ya. Atau ditutup rapat juga bisa. Iya, ditutup rapat di vakum. Jadi kalau misalnya membeli makanan dilihat kemasannya, apakah tertutup rapat, ada cacat atau tidak, itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan dunia luar, udara luar masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, itu yang bisa menyebabkan jamur, bakteri, virus berkembang biak di dalam makanan, kita tidak kelihatan, kita makan, nah menjadi keracunan juga. Karena kita hanya lihat yang di luar yang besar-besar aja untuk yang flora, bakteri dan sebagainya kan tidak terlihat mata seperti itu. Jadi kan bahaya juga kayak gitu. Mungkin kan penyimpanannya tudung sajinya bolong-bolong atau lemari makanan dibuka tutup kayak gitu, kurang optimal ya Sobat Muardi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Susanti Wibowo. Dok, saya dulu pernah keracunan sama antibiotik, tapi sampai sekarang kalau malam masih bentol-bentol, panas dan gatal. Apa yang harus saya lakukan dok? Keracunan antibiotik atau mungkin alergi antibiotik ya? Menurut saya ini kalau tadi tandanya bentol-bentol, panas, gatal itu lebih ke alergi ya. Iya, reaksi hipersensitivitas. Dan itu minum obatnya sudah berapa lama juga harus diingat-ingat apakah benar dari antibiotik atau habis dari makan makanan yang lain atau obat yang lain. Soalnya gejala alergi itu untuk mengeradikasi, untuk menghilangkannya tuh harus menghindari penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Kita harus mencari tahu. Nah, biasanya kalau untuk mencari tahunya itu ada namanya skin test ya, itu dilakukannya di fasilitas kesehatan untuk tahu apakah benar penyebab bentol-bentol itu dari antibiotik atau dari obat lain atau justru makanan atau alergen yang lain. Betul. Jadi gitu ya Mbak Susanti ya. Jadi malam masih bentol-bentol, panas dan gatal. Kalau ini mungkin perlu dicari dulu betul memang apakah ini keracunan ataupun reaksi alergi, karena berbeda. Jika itu reaksi alergi, seperti yang dikatakan Dokter Nanda, dan misalnya hingga mengganggu aktivitas, mengganggu produktivitas sehari-hari, mau ngapain dikit-dikit garuk-garuk gitu, sebaiknya dilakukan skin prick test di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Seperti itu, semoga puas ya. Kemudian selanjutnya dari Martin Pradana. Pagi dokter, dok bulan lalu kompleks saya mengalami keracunan massal ketika bukber. Nah,
kenapa ada yang makan makanan yang sama tapi tidak mengalami apa-apa ya dok? Makasih dok. Monggo dokter Nandawa ini, ya, ini paham yang sekali nih. kemarin ya. Kebetulan pas kami berdua jaga Ya. menerima pasien itu. Ya, Monggo, Dok baiklah. Nanda. Ini pertama-tama yang seperti tadi kita sudah bahas ya, faktor-faktor dari internal maupun eksternal itu sangat banyak yang bisa mempengaruhi keracunan. Pertama, kita tidak tahu apakah makanannya itu waktu dimasaknya itu rata ininya ya, maksudnya terus waktu terpapar zat racunnya itu apakah sama, apakah hanya yang pas awal-awal atau yang terakhir, kan kita tidak tahu. Itu pertama. Kemudian kedua, waktu makannya dia pilih-pilih nggak, kita juga nggak tahu. Apa dia ada makanan yang dia nggak suka, terus dia terselamatkan dari zat racun itu, kita juga nggak tahu. Kemudian yang ketiga, masalah kebersihan, dia tangannya mungkin sudah cuci tangan, atau dia juga setelah itu dia juga orangnya lebih sehat, punya misalnya kebiasaan olahraga dan sebagainya, maksudnya dia punya daya tahan tubuh yang lebih kuat juga bisa. Kemudian mungkin jadi juga mungkin sudah makan juga makanan yang terkontaminasi juga makan, tapi dalam dosis yang sedikit, jadi tidak sebanyak yang lain juga bisa. Jadi kembali itu tidak bisa kita langsung bilang wah dia orangnya sakti, itu enggak. Kita enggak tahu faktor-faktornya banyak. Saya juga pernah mengalami, saya makan bersama dengan ibu saya berdua, makanannya sama di tempat yang sama, yang masak juga sama dari satu wajan yang sama, yang diare saya doang. Oh iya, ada malah yang dokter Nanda yang malah diare. Iya, jadi mungkin faktornya saya lupa berdoa bisa, saya bisa lupa cuci tangan bisa, ya kan. Jadi kita tidak tahu ininya ya, untuk memastikan oh kok dia doang yang nggak sakit nih kok bisa, itu kita tidak bisa bilang karena A karena B dengan pasti, banyak faktornya. Seperti itu ya Kak Martin. Jika yang disampaikan Kak Martin ini sama dengan sepemahaman kami kasusnya, memang pada saat itu kalau tidak salah memang banyak sekali makanannya, jenis makanannya katanya juga ada beberapa. Mungkin warga yang satu dengan warga yang lain mengkonsumsi makanan yang diduga terpapar racun itu dalam jumlah yang berbeda-beda, karena mungkin sudah ada yang makan makanan lain sebelumnya, karena kan satu keluarga mendapatkan beberapa jenis makanan juga ya waktu itu. Selain itu, seperti yang disampaikan Dokter Nanda, memang individu itu pasti berbeda dengan satu dengan yang lain. Cuci tangan, penggunaan alat makan mungkin ya, mungkin makannya ada yang pakai sendok, ada yang langsung, jumlah yang dimakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor komorbid dari person itu sendiri. Apakah sehat, mungkin rajin olahraga, usia masih muda dibandingkan dengan mungkin yang usianya sudah lebih dewasa, kemudian ada penyakit lain, tentunya efek keracunannya pun berbeda. Seperti itu ya Kak Martin ya. Memang kemarin itu sangat prihatin ya dengan yang terjadi pada waktu itu di hari terakhir bulan Ramadan, terjadi keracunan massal, dan memang sangat disayangkan. Cuman alhamdulillah banyak yang sembuh juga ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tidak terjadi seperti itu lagi, kami harapannya seperti itu. Kemudian ke Kak Dwi Hayu Asri. Dok, apakah semua keracunan harus dibawa ke rumah sakit? Oke, baik. Ini ya, kalau untuk keracunan kan tadi ada kayak gejala ringan sampai gejala berat. Untuk gejala ringan tidak perlu, tidak apa-apa selama masih bisa penanganan di rumah. Jadi tadi dengan bantuan oralit, kemudian bantuan zinc, pokoknya dengan minum banyak. Jadi mengganti cairan yang keluar. Kemudian untuk obat-obatan untuk pengurang gejala seperti anti diare, anti muntah juga boleh, yang penting sesuai dengan dosis. Kemudian kalau memang sudah minum itu tidak berkurang atau semakin parah, sebaiknya memang dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk penanganan di rumah adalah untuk yang gejala ringan yang ada penanganan di rumah. Jadi di rumah ada yang bisa menangani, ada yang bisa melayani perawatan di rumah. Jadi untuk seperti penggantian cairan tubuhnya itu tadi, kemudian untuk obat-obatannya juga kan kalau minum sendiri kadang orang aduh pengennya cepat sembuh langsung dihabisin semua. Nah, itu harus ada yang menemani untuk mengawasi minum obatnya itu sesuai dosis. Kalau di rumah sakit kan diawasi oleh perawat, selalu diberikannya pada jam untuk makan obatnya. Nah, kalau di rumah kan suka-suka gitu kan biasanya, aduh racik-racik oplos-oplos. Nah, itu yang malah takutnya di situ nanti akan timbul efek samping. Jadi kalau memang tidak yakin tidak bisa merawat di rumah, dibawa ke rumah sakit dulu aja, nanti kita
pastikan ini apakah masih dalam batas aman atau memang harus mondok seperti itu. Seperti itu ya Mbak Dwi Hayu ya, memang beda tergantung gejalanya. Mau beli obat bebas pun boleh, asal sesuai dosis yang dianjurkan. Jika dirasa tidak ada perbaikan atau dirasa memang ini nggak bisa ini dengan obat sendiri, monggo dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik ya. Lanjut, ada pertanyaan dari Kak Peti Dwi Nura ini karena kenal ya nih ya. Jadi seperti mohon maaf Ibu Peti, luar biasa bagus sekali. Terima kasih Bu Dokter. Kalau habis minum susu boleh tidak harus minum obat? Apakah bisa keracunan Dok? Monggo Dokter Nanda. Baik, minum susu itu banyak nutrisinya ya sebenarnya ya. Nah, kalau saran saya sebenarnya kalau memang rencana mau minum obat sebaiknya minumnya air putih saja. Jadi jangan minum air susu, kopi, teh, sebaiknya jangan dulu kalau memang sudah ada rencana hari itu sedang ada pengobatan. Kemudian sebenarnya susu pun kalau dalam ada gejala keracunan boleh diminumkan. Karena susu juga bisa menyerap racun dan dia akan merangsang muntah. Jadi supaya zat racunnya itu juga keluar. Tapi yang boleh minum adalah orang yang bisa minum. Karena kan ada yang intoleransi laktosa, kemudian ada juga yang alergi. Nah itu atau yang memang lagi diare jangan, karena itu malah nanti tambah dehidrasi takutnya. Jadi boleh minum untuk yang bisa minum. Itu tidak menyebut salah satu merek susu ya, nanti terjadi masalah seperti kemarin pada beli satu merek susu, bahaya ini. Susu selera aja ya. Bisa boleh, cuman kalau untuk obat memang sebaiknya air putih aja ya, air mineral aja, seperti itu Ibu Peti. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut lagi dari Kak Kamila Mila 85. Makasih jawabannya tadi Dok, sama-sama. Mau tanya lagi, biasanya kalau pusing saya minum Panadol, tapi setelah minum masih pusing. Itu bagaimana ya Dok? Saya kira dosisnya kurang. Gimana Dok? Pusing ini soalnya ya, pusing soalnya, sering pusing ya ini. Panadol itu isinya paracetamol, dia memang analgesik untuk mengurangi nyeri, tapi biasanya untuk efeknya itu kapan dia bisa mengurangi, memang tidak sekali minum langsung sembuh itu tidak. Kadang ada harus sampai sehari, 2 hari, tergantung penyebabnya apa kan kita nggak tahu. Pusing itu macam-macam ya. Sekali. Jadi kalau memang hanya pusing kantong kering itu mungkin Panadol 1 kali cukup, 2 kali cukup. Tapi kalau ada yang lain-lain kita tidak tahu, misalnya sudah minum sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan tidak sembuh-sembuh. Nah mungkin ada penyebab lain yang hanya dengan obat saja tidak bisa. Kemudian kalau ya kan obat itu memang ada level-levelnya ya, dari paracetamol, asam efenamid, diklofenak, kemudian yang sampai ibuprofen. Nah, itu juga mungkin bisa mengaruh dosisnya. Kemudian ini tadi, yaitu tadi saya takutnya kalau ternyata bukan pusing biasa. Nah, itu sebaiknya memang diperiksakan. Jadi kalau sudah dengan pengobatan rutin obat bebas tidak mempan, sebaiknya diperiksakan. Jangan-jangan pusingnya itu karena ada penyebab lain yang tidak bisa hanya dengan paracetamol atau Panadol. Seperti itu ya Kak Kamila, memang karena pertanyaannya ini pusing atau nyeri kepala, itu memang banyak sekali sebabnya, banyak juga jenisnya. Jika dipelajari lebih lanjut ya, apakah headache itu semuanya headache aja, macam-macam, ada cluster, ada tension, ada migrain dan sebagainya. Itu memang pengobatannya pun berbeda, dan juga karena Kak Kamila ini dari namanya mungkin wanita ya, jadi ada hormon-hormon yang berperan juga, misalnya pada saat menstruasi sering pusing dan sebagainya, itu memang ada hormonal migrain dan sebagainya. Bisa misalnya terjadi dalam tiap bulan seperti itu, pengobatannya pun berbeda. Jika dengan tadi disebutkan satu merek obat tidak membaik, tiap muncul gejala pusing, bisa diperiksakan lebih lanjut untuk mengetahui kira-kira ini tipe pusing atau nyeri kepalanya ini yang apa, muncul di saat apa, triggernya apa, seperti itu. Karena dengan mengetahui lebih dalam diagnosis pasti dari nyeri kepala itu apa, headache yang mana, itu baru bisa pengobatannya dirasa lebih spesifik, lebih spesifik. Jadi misalnya sudah ketemu obat yang tepat, bisa mengonsumsi obat itu, dan pastinya semoga insya Allah lebih mempan ya Dok ya untuk Kak Kamila ini. Karena kecuali kalau memang pusing biasa sehari-hari dengan Panadol biasanya membaik terus tidak muncul lagi, tapi kalau munculnya terus-menerus memang sebaiknya diperiksakan lebih lanjut, seperti itu ya Kak Kamila ya. Nah, lanjut ke Facebook dulu.
pagi Dokter Amanda, Dokter Ananda ya. Nggak apa-apa. Dari Kak Aulia Idris, ada pasien dengan gejala keracunan dirawat jalan, tapi ke obat-obatnya untuk gangguan lambung ya. Sukralfat, domperidon, lansoprazol. Kok tidak ada zinc dan norit? Di IGD disuntik 4 kali. Belum tahu suntik apa ya, padahal dokter IGD menyimpulkan itu keracunan. Mohon penjelasan. Nah, oke. Tidak diketahui di mana juga, fasilitas kesehatan mana, dan gejalanya pun tidak disampaikan lebih spesifik ya dok ya. Ya, kita juga kalau mau membahas kasus ini kita juga agak susah ya, karena tidak tahu detailnya, gejalanya seperti apa, apakah sampai apakah kalau rawat jalan berarti masih dalam batas aman, masih belum perlu sampai rawat inap. Nah, tapi untuk kenapa tidak pakai zinc dan norit? Karena zinc dan norit itu untuk diare biasanya. Jadi kalau dia dapat sukralfat, domperidon, lansoprazol itu kan obat-obatan lambung, mungkin karena dia memang gejalanya hanya muntah, hanya nyeri perut ya, belum sampai diare. Kemungkinan seperti itu karena kita nggak tahu pasiennya seperti apa. Maksudnya gejalanya bagaimana waktu datangnya, kita kan mau ngomong detailnya juga bingung ya, maksudnya mau menjelaskannya seperti apa, karena seperti biasa setiap orang itu kan unik, individualnya, case by case, tidak bisa digeneralisasi kecuali memang untuk garis besarnya saja. Kayak gitu ya Kak Aulia ya, jadi memang mohon maaf untuk detail pasiennya memang agak kurang ya dok ya. Kami juga tidak tahu kasusnya, kondisi vitalnya, gejala pastinya, dan juga tidak memeriksa secara langsung juga. Walaupun memang disimpulkan keracunan, kalau dilihat memang betul seperti yang dokter Nanda sampaikan, kemungkinan gejala yang didapat lebih ke gangguan lambung muntah atas, ya, lambung ke atas lah istilahnya ya, seperti mungkin mual, muntah tanpa adanya gangguan diare ya, sampai usus, diare dengan dehidrasi dan sebagainya. Jadi ya dari dokternya atau dari sejawatnya memberikan obat-obat seperti itu. Memang itu pun juga betul ya dok ya, sesuai juga dengan mungkin gejala yang didapatkan oleh pasien. Jadi kita memberikan obat sesuai dengan gejala. Jadi tidak serta-merta kalau wah ini keracunan semua obat dimasukkan gitu, tidak. Ya, jadi kita maksudnya tidak memberikan obat yang tidak perlu. Jadi kalau memang gejalanya AB ya kita kasih AB, tidak usah dikasih CD. Seperti itu. Jadi maksudnya kita berusaha untuk rasional ya. Jangan apa sedikit antibiotik, apa sedikit amoksisilin. Nah, itu juga salah satu stigma masyarakat, itu sebaiknya juga harus kita edukasi ulang, karena antibiotik itu bukan obat segala penyakit. Kalau kita minum antibiotik secara sembarangan, jadi pusing dikit antibiotik, ada batuk pilek antibiotik, itu nanti takutnya adalah badan kita akan menjadi resisten, menjadi kebal. Kita mengenali itu obat, mengenali antibiotik, kemudian kita menjadi resisten. Nanti kalau ternyata kemudian kita lagi sakit beneran yang membutuhkan antibiotik, bakteri yang membutuhkan antibiotik itu antibiotiknya sudah tidak mempan lagi, takutnya seperti itu. Nanti malah harus menaikkan tingkatan obat, level obatnya itu menjadi yang lebih tinggi, yang nanti akan semakin berisiko untuk hepar kita, liver kita. Seperti itu ya Kak ya. Memang untuk pemberian obat memang harus lebih hati-hati juga. Stigma yang kurang betul memang sebaiknya tidak diikuti, seperti penggunaan antibiotik sembarangan, penggunaan antibiotik untuk setiap jenis gejala yang dirasakan memang mulai dikurangi lah, karena memang tidak berharap untuk kejadian yang lebih parah, tidak, tapi jika suatu saat mungkin mengalami sakit tertentu atau butuh pengobatan tertentu dengan antibiotik tertentu yang spesifik untuk penyakit tersebut, dikhawatirkan sudah resisten, seperti itu ya. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya masih di Facebook dari Kak Helena. Siang dok, saya habis makan ikan tongkol yang sudah di kulkas 1 minggu tapi sudah dimasak. Setelah saya makan dapat 1 jam kira-kira, tiba-tiba kepala saya pusing, perut mual dan badan panas semua. Setelah itu saya buat istirahat, tidur, dan pas bangun saya langsung muntah-muntah sampai 5 kali. Setelah muntah, kepala masih tetap pusing. Apa itu keracunan atau alergi dok? Ikan tongkol. Baik, untuk membedakan keracunan dan alergi, kalau alergi itu biasanya dia pertama kali makan. Jadi apakah Mbak Helena ini pertama kali makan tongkol, kita kan juga nggak tahu. Kalau keracunan tongkol, maksudnya keracunan makanan,
gejala yang timbul tuh biasanya adalah gatal-gatal, keluar bintik-bintik di badan. Kemudian dia akan apa? Namanya kayak alergi. Iya, kalau alergi seperti itu, maksudnya kan untuk membedakan dengan keracunan. Iya. Kalau sebelumnya sudah pernah makan tongkol terus ini makan tongkol timbul gejala seperti ini, kemungkinan bukan alergi. Bukan alergi seperti itu. Terus kenapa sudah dimasak, sudah dimasukkan kulkas, kemudian masih bisa keracunan? Ada faktor-faktornya juga. Mungkin sebelum dimasukkan kulkas dia sudah terpapar. Sudah lama di luar. Sudah terpapar, kemudian dia dimasukkan kulkas, bakteri atau zat racunnya akan beku di dalam. Tapi setelah itu kan dipanas di luar, suhu ruangan lagi, pasti kan tidak langsung dimasak, pasti kan didiamkan. Nah, waktu didiamkan sampai ke suhu normal untuk sebelum dimasak lagi, dipanaskan lagi itu, apakah terpapar atau tidak? Tadi kan saya juga sudah membahas suhu yang optimal untuk bakteri berkembang biak itu kan tadi 37 sampai 69 derajat Celcius. Itu kan banyak faktornya. Kemudian satu lagi kalau tadi yaitu waktu makannya tangannya sudah bersih belum, kita kan juga nggak tahu. Atau mungkin perkakasnya, alat masaknya, mungkin tangan kita sudah bersih. Nah, yang lain-lain itu banyak faktornya. Jadi kita juga tidak bisa langsung bilang, oh ini tongkolnya yang beracun gitu. Kita belum bisa menjudge seperti itu. Nah, seperti itu ya. Memang kalau dari tanda-tandanya memang kalau misalnya sudah pernah makan ikan tongkol, dari tandanya memang masuk ke keracunan ya dok ya, lebih masuk ke keracunan, gak ada mual dan juga badan panas semua. Kalau ke alergi memang kadang biasanya timbul reaksi alerginya di mukosa bibir, kemudian merah, tangan semua gatal seperti itu. Nah, mungkin bisa segera diberikan pengobatan pertama dulu jika sekarang masih dirasakan. Jika dirasa tidak membaik, monggo dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Kak Helena ya. Geser dulu ke Instagram dari Buah 11 Bibit Unggul. Dok, penanganan untuk keracunan jengkol dan dampaknya bagi tubuh. Jengkol agak unik ini dok. Ya, jengkol itu enak ya. Enak banget. Oh, saya nggak suka sih baunya enak. Saya cuma bau aja sih. Oh iya. Ya jadi kalau keracunan jengkol biasanya karena kebanyakan makan jengkol. Jengkol itu mengandung zat jengkolat namanya ya. Jadi jengkol dengan zat jengkol, saya nggak tahu kalau di luar negeri apakah namanya juga jengkolat. Itu bahasa ilmiahnya apa ya? Gejala-gejala keracunan jengkol itu ya tidak keracunan pun pasti ada gejala yang paling kita tahu itu nafas dan air seninya. BAK-nya tuh pasti bau jengkol. Tapi kalau dia sampai keracunan bisa sampai pusing, kemudian mata berkunang-kunang, nyeri perut, terus BAK-nya kalau sampai parah air kencingnya tuh bisa sampai merah juga. Jadi kalau untuk penanganan pertamanya biasanya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan akan diberikan antidot jengkol, itu namanya natrium bikarbonat. Itu nanti untuk sebagai anti racunnya, tapi untuk gejala-gejalanya tetap seperti sesuai dengan gejalanya dia apa, seperti yang tadi yang Mbak Helena tanya. Kalau kok Mbak Helena tadi siapa yang Mbak yang tentang keracunan di rumah sakit kemudian rawat jalan kan hanya dapat obat lambung ya, Mbak Aulia kan dapat obat lambung saja. Jadi sesuai dengan gejalanya, apakah dia hanya muntah saja atau sampai diare atau sebagainya, itu nanti obat-obatnya disesuaikan dengan gejalanya. Nah, seperti itu ya Kak. Buah 11 Bibit Unggul memang ada antidotnya. Penanganan pertama seperti yang lain, cuman memang sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya dok ya untuk kasus jengkol ini. Membahas tentang jengkol dok, ini kan kasus yang unik ya dok ya. Dokter Nada kan di IGD ini, di Muardi. Pernah nggak sih dok ada kasus yang keracunan tapi tidak biasa? Maksudnya kalau ini kan makanan biasa, mual, muntah, diare dan sebagainya. Ada nggak kasus lain dengan gejala atau manifestasi klinis yang lain dok? Tapi masyarakat perlu tahu dan perlu mewaspadai. Monggo dokter Nanda. Baiklah, ini pengalaman unik yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan itu semua dokter jaga sepertinya. Iya, di IGD itu memang warna-warni ceritanya ya. Jadi kita pernah dapat pasien itu masih muda, anak laki-laki, remaja kayaknya. Itu datang dengan dari orang tua, di antara orang tua bilangnya awalnya waktu sampai rumah linglung, kayak nggak nyambung, kemudian dia mulai gelisah, berontak-berontak. Sampai dibawa ke IGD, kita temui pasiennya, dia bicara tidak nyambung, teriak-teriak, seperti melihat sesuatu yang dia takut gitu, terus dia dipegang, kita berusaha tenangkan tuh tidak mau. Kemudian setelah kita punya usut, ternyata orang tuanya bilang dia tuh habis main sama temannya, makan buah kecubung. Bunga dan buah, jadi memang dua-duanya memang beracun. Ya, jadi dia berdua sama temannya makan kecubung tadi,
temannya bilang waktu dia masih agak linglung, masih bisa ngomong, temannya itu cuma makan, kemudian dia juga sama-sama linglung pusing, tapi habis itu sehat. Habis itu dia merasa tidak ada gejala, kemudian makanya si pasien ini pulang ke rumahnya merasa juga aman, merasa sehat juga, tapi ternyata dia jadi seperti itu tadi, gelisah, berontak, gaduh gelisah. Jadi ternyata buah kecubung itu juga bunga, buah, daunnya pun itu mengandung racun, dan itu tidak lebih ke gejalanya itu lebih ke sistem saraf. Jadi bukan ke sistem pencernaan kita, tapi ke sistem saraf. Dia bisa menimbulkan halusinasi, kemudian dia menimbulkan perubahan kesadaran dari yang tadi sadar penuh menjadi lebih ke gelisah, tidak nyambung, kemudian dia jadi agresif. Jadi kalau kita berusaha tenangkan, dia akan melakukan kekerasan. Nah itu kemarin itu kita sampai berusaha untuk menenangkan itu, akhirnya kita terpaksa memberikan obat penenang supaya dia bisa tidur, supaya kita bisa memeriksanya lebih enak. Jadi kita mau ambil darah, mau infus, dia tidak berontak-berontak. Kemarin itu ya sampai ada butuh waktu ya dok ya? Iya, lama banget kemarin itu. Kita sampai berapa orang itu megang kepala sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Nah makanya itu pun dia bilang makan kecubungnya itu karena iseng, pengen tahu, pengen coba-coba. Nah apakah teman-teman juga ingin mencoba dan mengalami hal seperti itu? Nah monggo silakan kalau besok mau nanti anak cucunya diceritakan, dulu bapak pernah seperti itu karena pengen coba-coba doang. Satu rumah sakit tahu bapak gini. Bahayanya kalau sampai ke hal yang tidak diinginkan ya, takutnya nanti kalau sistem saraf itu kan otak itu kan organ kita yang paling penting, takutnya nanti sampai kejang, penurunan kesadaran, koma, dan itu tadi terakhirnya adalah meninggal. Jadi maksudnya adalah jangan main-main. Kalau dalam dosis sedikit itu memang tidak sampai parah seperti itu, tapi tetap saya sarankan jangan dicoba. Mungkin memang kami paham masih anak muda ingin mencari efek dari ngefly dan sebagainya, tapi memang harus diwaspadai. Memang tidak dibenarkan juga ya dok dalam agama apapun, entah niatnya untuk apa itu, cuman memang efeknya itu memang cukup parah ya, cukup berat. Walaupun dikatakan temannya baik-baik saja, tapi kami pun tidak tahu setelah itu temannya bagaimana keadaan temannya pun kami tidak tahu. Jadi memang orang tua maupun Sobat Muardi yang masih muda juga jangan coba-coba, jangan penasaran juga di ya, internet, di sosial media kan ada. Saya pernah baca habis makan buah kecubung teman saya jadi Iron Man gitu. Saya pernah baca seperti itu. Jadi dia keliling-keliling rumah itu, kayak kelihatannya seru, lucu ya lihat orang seperti itu ya, tapi itu kan gejala yang masih ringan. Takutnya nanti kalau semakin parah seperti mas pasien yang tadi, dan bisa lebih parah lagi karena dianggap lucu. Nah takutnya nanti tidak tertangani. Karena agresivitasnya kemarin tinggi cukup tinggi, dan takutnya bukan hanya melukai orang di sekitarnya, tapi melukai diri sendiri. Dan jika jatuh ke kondisi kejang dan sebagainya dan tidak tertangani, memang pastinya akan diikuti dengan gangguan fungsi sosial yang lain ya dok ya. Dan seperti itu memang harus hati-hati. Seperti itu mungkin jangan coba-coba, dan kuatkan iman juga. Nggak usah pengen nyobain yang aneh-aneh, konten-konten trending, konten yang sehat saja. Manfaat ya, jangan. Kita lanjut ke Facebook lagi. Sepertinya ini masih lanjut yang tadi dok, dari Kak Aulia Idris. Ini akhirnya didetailkan. Oke, didetailkan ya. Melanjutkan, pasien laki-laki usia 22 tahun. Saya merasa ini case report ya dok ya. Oke, belajar lagi kita. 22 tahun, mual muntah berat 7 kali selama 3 jam, BAP diare 2 kali, tensi 100/60, kejadian tengah malam, ditangani di RS swasta di Solo tipe C. Beberapa jam sebelumnya makan singkong Thailand yang rasanya agak pahit. Pasien tidak demam dan gejala awal muncul 4-5 jam pasca makan. Terima kasih Dokter Nanda dan Dokter Neo. Sama-sama. Ini yang tadi cuma dapat obat lambung rawat jalan ya. Obatnya Lanso dan Scralfat. Ya. Baik, ini tensinya 100/60. Masih dalam, ya memang sudah turun tapi masih dalam batas aman. Biasanya memang kalau tensinya belum sampai 80/60 kita belum melakukan infus. Kemudian ini kan kita lihat kalau dari muntahnya 7 kali, sementara diarenya 2 kali. Diarenya apakah masih lembek atau cair kita juga tidak tahu.
Kalau dia masih lembek, kemungkinan makanya tidak diberikan zinc dan ori tadi. Jadi diberikan obat-obat sukralfat itu adalah pelapis lambung seperti antasida, kemudian domperidon itu anti muntah, kemudian tadi lansoprazol adalah untuk anti mualnya, ya PPI. Jadi memang mungkin keputusan dokter IGD-nya sana untuk hanya memberikan suntikan pereda gejala, kemudian pulangnya tidak tanpa dengan obat diare karena dianggap diarenya hanya 2 kali dan tidak terlalu signifikan untuk diberikan obat, tidak perlu sampai diberikan obat dulu. Betul. Masih bisa dengan obat lambungnya dulu, kalau lambungnya aman untuk ke bawahnya pasti lebih aman. Seperti itu. Kan memang untuk diare kita ngelihatnya frekuensi konsistensi. Di sini frekuensinya memang sudah disampaikan, untuk konsistensinya belum kita ya belum dok tahu. ya. Kalaupun dia cair, kan volumenya juga apakah sedikit atau banyak. Kemudian kalau cairnya pun seperti apa, ampas ada atau tidak, campur lendir, darah dan sebagainya. Memang ya, jadi sekolah lagi ya dok. Memang harus detail sih kita harus membahas pasien itu. Pasien memang kayak gitu. Seperti itu ya Kak Aulia ya. Semoga puas dengan jawabannya. Memang karena kami juga terima kasih sekali sudah diberikan data yang lebih detail. Memang masih ada yang perlu kami kulik lagi, tapi memang di rumah sakit tersebut sejawat memberikan obat itu pastinya sudah dengan pemeriksaan dan pertimbangan yang dirasa sesuai dengan kondisi pasien, dan semoga pasiennya pun saat ini sudah membaik ya dok ya. Semoga sudah dalam kondisi yang lebih baik. Seperti itu Kak Aulia, terima kasih pertanyaannya. Kita ke Instagram lagi, banyak sekali nih dok. Dari Kak Dewi, Tania Dewi, dok, apakah minum susu juga bisa untuk mengobati keracunan makanan? Tadi sempat disebut ya, monggo dok. Ya, jadi saya ulangi saja tidak. Jadi susu boleh diminum karena dia bisa menyerap racun, nanti dia juga merangsang muntah. Jadi nanti racun yang terserap itu ikut keluar, membantu mengeluarkan racun. Tapi kembali hanya boleh diminum untuk orang yang bisa minum. Jadi orang yang tidak ada intoleransi laktosa, kemudian yang sedang tidak dalam kondisi sakit atau yang sudah dalam kondisi dehidrasi atau dengan kondisi diare, sebaiknya jangan diminum karena nanti malah tambah kekurangan cairan. Jadi bukannya membantu, malah dia akan semakin merugikan. Jadi boleh diminum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tapi susunya jangan susu basi. Jangan susu basi, tidak menyebut merek juga ya, saya sampaikan. Jangan susu yang kemarin seharian terus diminum, jangan. Iya. Kalau susu memang misalnya UHT, merek apapun saya udah dibuka, ditaruh di luar itu ya bahaya juga ya dok ya. Iya, jadi juga jangan sembarang susu juga ya. Sembarang gitu ya Kak ya. Lanjut lagi dari Kak Ilma Rahadian. Dok, keracunan makanan itu biasanya efeknya berapa lama? Udah sempat dibahas ya doknya, monggo dok. Jadi kalau untuk dari mulai makan sampai timbul gejala bisa hitungan jam sampai hari, kemudian berapa lamanya? Ya sampai zat racunnya itu keluar semua. Jadi sampai dia zat racunnya sudah tidak ada di dalam sistem pencernaan, biasanya gejalanya akan berangsur-angsur pulih. Nah itu untuk tiap orang beda-beda karena kembali tadi makannya sudah berapa banyak, kemudian dia kondisi badannya, daya tahan tubuhnya, komorbidnya seperti apa, itu juga berpengaruh untuk berapa lamanya. Seperti itu ya Kak Ilham ya. Dari Kak Aulia di Facebook, terima kasih dokter, pinter-pinter dan cantik. Terima kasih, sama-sama. Semoga puas dengan jawabannya walaupun ya tidak bisa detail ya. Bisa detail ya. Terima kasih pertanyaannya, kami appreciate sekali. Lanjut di Instagram lagi dari Kak Susanti Wibowo. Oh ini yang tadi alergi itu ya kayaknya dok, yang apa? Apakah keracunan atau alergi antibiotik tadi ya? Gatelnya bentol-bentol tengah malam dan mungkin sekujur setiap malam. Setiap malam. Setiap malam dokter bentol-bentol. Nah, apakah setiap malamnya itu dia minum antibiotik? Kita juga tidak tahu. Maksudnya kan tadi ceritanya minum antibiotik sudah beberapa waktu lalu, tapi masih gatal-gatal terus. Nah itu apakah sampai sekarang tiap hari minum antibiotik? Kak Susanti mungkin bisa disampaikan. Ataukah tanpa minum antibiotik tiap malam bentol-bentol? Mungkin bisa AC, dingin, ya debu. Sebagai debu itu memang trigger atau alergen ya nyebutnya ya. Alerginya. Pemicu alergi. Jadi pemicu alergi memang macam-macam, bisa obat, bisa makanan, terus bisa lingkungan juga bisa. Jadi misalnya bajunya habis dicuci dengan deterjen baru, itu juga bisa menimbulkan alergi gatal-gatal. Jadi banyak faktor, kita mau langsung ngomong, oh ini pasti karena antibiotiknya, kita juga nggak bisa. Seperti itu ya Kak Susanti ya, memang kalau memang lebih ke alergi memang sebaiknya diperiksakan lebih lanjut untuk jika dirasa tahu pemicunya apa. Jika kalau sudah tahu bentol gitu. Kalau sudah tahu pemicunya kan lalu dihindari. Betul sekali. Memang untuk alergi obat pertama bukan
konsumsi obat terus-menerus, tapi menghindari alergennya Iya. atau trigger itu pemicunya itu. Dari Kak ayahnya Hamzah, oke. Dokter, untuk antisipasi di rumah, obat apa yang harus tersedia untuk penanganan pertama keracunan atau kondisi darurat lainnya? Ya, kalau untuk penanganan di rumah bisa dengan obat-obat bebas yang dijual di apotek tadi seperti zinc, norit, kemudian untuk obat anti muntah, anti diare juga boleh, silakan disimpan di rumah. Disimpannya sesuai dengan teraturan di itu ya, di kemasannya ya, di mana sebaiknya suhunya berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya juga dilihat. Itu yang harus diperhatikan. Kalau soalnya percuma mau minum obat tapi ternyata udah kadaluarsa, sama saja Sama nanti saja. malah bertambah nanti efeknya. Iya, di kotak P3K itu disiapkan obat-obat yang tadi sudah disebutkan Dokter Nanda, tapi juga jangan lupa untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa, expiry date-nya. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Mega Astari 86. Siang dok, siang. Saya kemarin siang nggak sengaja makan makanan yang udah kadaluarsa. Terus malamnya perut melilit, demam dan pusing. Sekarang sudah baikan tapi masih diare. Gimana mengatasinya dok? Oke, selama diarenya masih dalam batas aman, maksud saya aman itu tidak yang sampai berkali-kali tidak bisa terpisahkan dengan toilet, kemudian Iya. enggak sampai berkali-kali, terus cairan tubuh yang keluar dari BAK banyak, itu sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit. Tapi kalau selama masih dalam batas aman, masih kuat untuk aktivitas di rumah atau ya, istirahat di rumah, silakan dengan tadi norit, kemudian untuk dia bisa untuk menyerap dan memadatkan BAB, jadi supaya airnya tidak keluar terlalu banyak. Kemudian tadi ada pakai, saya nyebut merek nggak ya, nggak usah ya, seperti obat yang mengandung ekstrak daun jambu itu juga bisa. Iya, bisa. Itu juga bisa untuk mengurangi frekuensi BAB-nya. Nah, seperti itu ya Kak Mega Astari, semoga menjawab puas dengan jawaban dari Dokter Nanda. Ini nggak kerasa waktunya sudah hampir habis dok, banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih Sobat Muardi atas partisipasinya, kami sangat berterima kasih. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa kembali dilihat di Facebook dan juga YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, follow dan juga subscribe, bahkan di-share di akun media sosial RSUD Dr. Muardi. Terakhir Dokter Nanda, silahkan closing statement untuk topik hari ini dokter. Jadi topik kali ini, keracunan makanan itu adalah suatu fenomena yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, di tempat kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun usia kita. Jadi faktornya itu dia sangat luas, bermacam-macam, tidak bisa kita hanya patok satu, ini saja penyebabnya, ini saja yang menyebabkan itu, tidak bisa. Jadi tetap harus waspada gejala-gejala awal, kemudian jangan lupa jangan panik, jangan bingung. Pokoknya atasi gejalanya dengan tadi atasi untuk kekurangan cairan tubuhnya itu yang paling utama. Kemudian kalau memang tidak tertangani di rumah, silahkan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Iya, seperti itu. Terima kasih sekali Dokter Nanda atas waktunya, informasinya. Tentunya Sobat Muardi juga insya Allah puas dengan jawabannya. Semoga yang kami berikan hari ini bermanfaat ya untuk Sobat Muardi semuanya. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Sampai bertemu di acara live streaming Muardi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.